ini aku bakalan lanjutin di poin 6 sampai 10. Tuh. Di poin 6-nya ada recognition rather than recall. Poin 7-nya ada enable frequent user to use shortcut. Di poin 8 ada aesthetic and minimalist design. 9-nya ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Di poin terakhir ada help and documentation. Di poin nomor 6, itu kan ada recognition rather than recall. Recognizing something is easier than remembering it. Jadi, mengenali itu lebih mudah daripada mengingat. Karena nggak semua orang itu gampang buat mengingat hal-hal yang baru. Gitu. Tujuannya itu meminimalkan mengingat dengan membuat objek, pilihan, dan tindakan yang dilakukan oleh user. Tuh. Biasanya user itu udah terbiasa dengan pattern yang sudah ia lakukan sebelumnya. Makanya hal itu sama aja kayak di aplikasi. Aku mau ngasih contoh, tapi contoh di real life-nya tuh kayak kita mau buka rekening di bank. Itu kan kalau misalnya kita mau buka rekening di bank, kita nggak mungkin tiba-tiba langsung datang ke tellernya kan, ke mbaknya kayak, Mbak, saya mau buka rekening dong. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Pasti mbaknya bakalan bilang, tolong isi form dulu ya. Nah, itu sama aja kayak di penerapan aplikasi gitu. Ketika kita ingin membuat produk digital, alangkah lebih baiknya pembuatannya itu sesuai dengan apa yang ada di real life. Kalau di aplikasi kayak kita mau sign in atau sign up, itu kan pas sebelum kita melakukan aktivitas di aplikasi itu pasti kita disuruh sign in atau sign up kan. Itu sama aja kayak di real life, kayak kita mau bikin rekening kan kita harus isi form dulu kan, kayak gitu. Contoh lainnya itu ada icon home di navigation bar sama icon search. Nah, icon search itu kan kaca pembesar ya, kaca pembesar di real life juga buat cari sesuatu gitu, cari barang gitu. Kalau icon home di real life kayak ya semuanya tuh ada di rumah gitu loh, kayak kita habis aktivitas pasti kita balik lagi ke rumah gitu. Sama aja kayak kita habis melakukan transaksi nih di satu e-commerce, terus kita mau ke halaman utama ya pasti kita pencet icon rumahnya itu kayak gitu. Ya, nambahin sedikit. Jadi kalau yang masalah tadi yang real life yang di bank itu sebenarnya gini, kita nih sebagai user ya, eh, di real life gitu kita udah tahu nih pattern, pattern tuh langkah-langkah kita. Misalkan pengen bikin rekening itu ya, bikin rekening. Nah itu kan kita udah tahu nih dari awal kita udah tahu kita datang ke bank, kita ngisi formulir, kita ngomong ke teller, teller ngurusin, baru rekening kita jadi itu. Nah, pattern itu kita udah inget nih di otak kita, pattern bikin rekening tuh. Nah, ketika ada produk digital gitu, misalkan ada m-banking, kita mau bikin m-banking ya. Yang kita inget kan, yang kita ingat itu si pattern tersebut gitu. Kalau dikasih pattern baru, kita nih susah ingetnya gitu. Misalkan ketika kita mau bikin di m-banking, yang ditanyain masalah umur dulu misalkan. Kan aneh gitu ya. Kita nggak bisa nganalisa itu tuh, karena kita nggak pernah nyobain pattern yang seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya kita kasih pattern yang udah ada. Jadi nganalisanya kita sebagai user tuh gampang gitu. Jadi seperti itu contoh yang dari bank tadi. Oke, lanjut ya, Val ya. Ya boleh. Next itu ada enable frequent user to use shortcut. Jadi mengurangi jumlah interaksi dan meningkatkan kecepatan interaksi. Jadi kayak kita buat jalan pintas gitu buat si usernya. Kayak misalnya contoh yang ada di slide ini. Itu kan contohnya ada melakukan login, itu kan ada 4 pilihan ya. 5 bahkan 5 pilihan. Memasukkan nomor handphone, email, atau username. Terus kita juga bisa pakai login Google, Facebook, Apple, sama Line. Nah, kalau misalnya kita pakai Google, Facebook, Apple, Line itu kan memudahkan user banget ya, kayak jalan pintas banget nih, dia nggak usah nulis ngetik lagi email lalalalanya atau nomor handphone passwordnya gitu. Contoh yang kedua itu ada nomor virtual account. Nomor virtual account itu kan kode nomor unik ya, terus digitnya nggak cuma 4 digit, ada banyak. Nah, terus di sampingnya itu kan ada button salin atau copy. Nah, itu memudahkan user banget buat bayar transaksinya. Jadi dia nggak usah ingetin nomor virtual account-nya lagi gitu. Gitu. Ya, tuh. Oke. Ada lagi, Van? Lanjut. Udah. Boleh next, Mas.
Oke, next itu ada aesthetic and minimalist design. Minimalist doesn't mean limited. All information should be valuable and relevant. Jadi segala informasi di dalam aplikasi itu harus valuable atau memiliki nilai yang relevan dengan produk kita. Melakukan desain yang minimalis namun tidak menghilangkan makna penting dari desain secara keseluruhan. Selain itu, desain yang menarik secara estetik dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi user. Desain yang sederhana dapat menjadi nilai tambah dalam sebuah aplikasi. Jadi kayak first impression user ke aplikasi kita gitu loh. Kan first impression itu penting banget ya. Gitu. Terus contohnya di sini tuh kan ada 2 contoh aplikasi yang berbeda, ada Airbnb sama Zenroom. Kalau misalnya kita masuk Airbnb tuh kita langsung disuguhin sama search bar-nya itu, langsung kayak ditanya gitu, where are you going, kayak mau kemana gitu, tujuannya mau kemana kayak gitu. Sama si Zenroom juga ada, pas kita masuk langsung apa namanya disuguhin si masukan tujuan si search bar-nya gitu. Tapi kalau secara visibility, eksekusinya si Zenroom ini kurang. Ini menurut opini aku aja ya. Menurut opini aku gitu, kayak karena nggak semua orang tuh pas buka aplikasi itu mau langsung kayak mau pesen hotel di mana, terus orangnya siapa, tanggalnya siapa, bisa aja dia kayak cuman pengen lihat-lihat doang gitu kan. Kalau di Airbnb tuh berbeda ya, sangat berbeda gitu. Boleh Mas ditambahin? Oke, jadi gini. Uh, ini contoh kecil aja dari sebuah aplikasi. 2 aplikasi ini tujuannya sama ya. Jadi si Airbnb ini dan si Zenroom punya produk yang value-nya itu ngasih kita bermacam-macam penginapan gitu. Berbeda kalau kayak kita ngeliat Traveloka ya, mereka juga ada tuh kalau kita nyari hotel atau segala macam, tapi mereka kan juga ngasih fitur kayak tiket pesawat, shuttle, terus dan lain-lain lah, bis apa segala macam. Nah, cuman di 2 aplikasi ini sama-sama cuman ngasih hotel doang, makanya kita ngebandinginnya si Airbnb dengan Zenroom. Nah, ketika si estetik dan minimalis desain ini diterapkan, nah ini diterapkan oleh si Airbnb sebenarnya. Kayak gitu. Nah, tapi bukan secara harfiah ya kalau kita ngejelasin estetik sama minimalis gitu. Jadi minimalis di sini sebenarnya ngurangin informasi-informasi yang tidak perlu ditampilkan untuk ke user kita gitu. Jadi user kita hanya perlu tahu ketika masuk ke sebuah aplikasi yang dia tuju, itu cuma ditampilin value-value yang mereka butuhkan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di Airbnb, itu kan ada search bar-nya tuh ya di paling atas. Nah, itu secara otomatis kayak mata kita tuh ketika buka itu pasti tujuannya tuh langsung ke situ, ke si search bar-nya itu kan. Where are you going? Nah, value mereka tuh di situ. Dia ngasih tahu, lu mau kemana gitu. Nah, ini kan kalau dijelasin di sini, kenapa si image-nya Airbnb ini gede banget gitu. Padahal dia bisa aja ngurangin image-nya. Dia tuh setengahnya ya. Terus fitur-fitur mereka yang di bawah tuh yang explore nearby, terus bawahnya tuh ada lagi sebenarnya. Fitur-fitur mereka kan jadi naik tuh ke atas. Nah, kenapa mereka nggak ngelakuin itu? Nah, karena dia pengen ngurangin informasi yang kurang penting ke user mereka gitu. Makanya mereka bikin image-nya jadi besar dan ada satu fitur di bawahnya Explore Nearby. Mungkin Explore Nearby itu adalah salah satu value juga yang ingin Airbnb tampilkan untuk ke usernya gitu. Nah, sebenarnya si Zenroom ini juga tujuannya mungkin sama ya. Jadi ketika kita masuk, tanpa basa-basi langsung ditanyain tamu sama kamar. Karena tujuan kita buka aplikasi seperti ini kan ya nyari hotel gitu, nyari penginapan kan. Nah, cuman mungkin secara eksekusinya masih kurang bagus kalau dilihat di sini, si Zenroom ini. Kenapa? Karena ketika kita masuk di Zenroom, kita tuh kayak serasa ditodong gitu sama si Zenroom-nya. Beda kalau kayak si Airbnb. Padahal sama nih, mereka nanyain kita mau kemana gitu ya, kita mau nginep di mana. Cuman kalau si Zenroom ini langsung ditampilin kayak lu mau berapa tamu, berapa kamar, sama lihat kamar. Beda masih Airbnb, dia lebih halus. Ibaratnya kita cuma ditanya nih, ibaratnya ada pelayan yang nanya ke kita, Mas mau nginep di mana, mau kemana gitu kan. Nah, itu perbedaannya antara si Zenroom sama si Airbnb ini kayak gitu. Oke, dilanjut aja ya, Pak. Boleh.
Next, point 9. Itu ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Error message should be expressed in plain language. Tell the user clearly and plainly what's happening both on the background and when they perform an action. Jadi, poin ini tuh ngebahas tentang kemungkinan terburuk yang terjadi pada sistem dan bagaimana sistem mampu membantu user dalam memahami dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam menyampaikan error message, yang tepat itu menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, dan informatif. Jadi, kita tuh jangan sampai nyampein error message dengan bahasa sistem atau bahasa code. Gitu. Aku mau ngasih contoh, tapi real life, pakai bank lagi nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa. Jadi, misalnya kita mau ke bank nih, kita mau buka rekening lagi nih, kita mau buka rekening di nasabah X, terus kita di nasabah X, kita nasabah X di bank X gitu, terus habis kayak gitu kita tiba-tiba langsung kucuk-kucuk datang ke teller, mbak saya mau buka rekening dong, terus habis kayak gitu pasti ntar ada satpam nih yang kayak nepuk-nepuk kayak, mbak maaf mbak nggak bisa langsung ke tellernya, harus isi form dulu gitu. Itu kan error ya, kalau di real life errornya ditampilin sama satpam, kalau di aplikasi muncul error message gitu. Nah, contohnya yang kayak ada di slide. Ini kan ada 2 contoh ya. Contoh yang sangat informatif dan tidak informatif. Yang satu pakai bahasa sistem error, pakai bahasa sistem code gitu. Itu kan kalau misalnya kita usernya tuh kayak, aduh error nih, makin error, gue makin gak ngerti itu ini harus ngapain gitu kan, pusing. Tapi kalau di contoh yang sebelah kiri itu kayak sudah sangat jelas kita salahnya di mana, harus ngapain, itu kan muncul error message-nya ngasih tahu kayak kita nggak bisa pakai nama picture gitu, coba ganti namanya, soalnya kita ganti picture 1 kayak gitu. Mas Airi ada yang mau ditambahin? Ada nggak? Ya benar kayak gitu sih, maksudnya ya kenapa kita ketika ada error itu butuh solusi kan, nggak cuma ditampilin error doang. Kalau yang sebelah kiri kan bener ya kak, can rename pictures because a file or folder with that name already exists. Jadi ketika si user pengen nge-rename dengan nama pictures lagi, itu nggak bisa karena udah exist gitu, karena udah ada uh, image dengan nama seperti itu. Nah di bawahnya ini baru nih solusinya, specify a different name. Makanya dia disuruh bikin nama yang lain gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan kan ya mau kita ahli dalam coding juga, misalkan lo anak front end, back end apa segala macam ya, kalau udah tampilin kode gini ya nggak bakal ngerti gitu. Kecuali kita punya indera keenam gitu. Kita bakalan ngerti, oh ini mah errornya di sini kayaknya nih. Dia mikir, oh ya ini di sini gitu. Kan nggak mungkin, nggak semua orang juga punya indera keenam gitu. Nah, lebih baik kita kasih yang seperti ini nih, kayak gitu. Nggak cuma error, tapi kita kasih tahu kesalahan mereka di mana, terus solusinya seperti apa. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Poin terakhir. Ada help and documentation. Even though it is better if the interface can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any help information should be easy to search, focus on the user task, list of concrete step, and not too large. Jadi, aplikasi ini tuh harus nge-provide informasi terkait dengan aktivitas atau action dari si usernya. Contohnya, kamu pakai contoh bank lagi nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Iya, boleh. Kita nasabah baru, terus kita mau buka rekening nih di bank Y gitu. Terus pas kita buka pintu pasti nanya dulu kan ke satpamnya kayak, mas gimana sih caranya biar jadi nasabah Y ini gitu. Itu sama aja kayak penerapan di aplikasinya gitu. Kayak contoh yang di sebelah kiri itu kan ada FAQ di Halodoc ya, kayak jadi kita bisa tahu nih akun kita tuh kayak gimana, terus bicara dengan dokter tuh caranya kayak gimana, beli obatnya, metode pembayarannya, itu udah ada semua informasinya di FAQ-nya Halodoc gitu. Contoh nomor 2 itu ada yang di Tokped ini icon I, kalau nggak itu question mark, itu tuh tentang informasi dari action yang dilakuin kayak ini kan, donasi 5.000 bantuan banjir Nusa Tenggara. Kalau misalnya user nggak tahu kan kayak, ini ngapain ya gue donasi 5.000, makanya kayak
dikasih icon I itu. Jadi biar tahu si usernya kayak donasi ini tuh buat warga yang terdampak banjir di NTT dan NTB terus bersama Basnas. Jadi kayak oh jelas nih gue donasi 5.000 buat siapa, terus organisasinya apa yang kayak gitu-gitu. Terus yang muncul itu namanya snack bar. Ya nggak Mas? Bener gak gue? Ya kayak gitu. Snack bar ini banyak sih sebenarnya, nggak di Tokped doang, di Shopee juga ada, kayak misalnya kayak tambah favorit itu kan suka muncul ya snack bar, kayak produk berhasil ditambahkan ke misalnya favorit atau wishlist yang kayak gitu. Aku mau ngasih contoh terakhir, cuman nggak ada di slide, gak apa-apa kali ya. Itu Nggak mini apa-apa Mbak. interaction yang ada di Instagram. Kalau misalnya kita nge-like foto, itu kan sebelumnya icon love-nya nggak ada warna apa-apa ya, nggak ada feel, cuman stroke-nya doang gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pencet si icon love-nya, feel-nya penuh gitu. Jadi kayak user tuh tahu dia habis ngelakuin apa gitu di icon like-nya itu. Kayak gitu. Oke. Ada yang ditambahin nggak, Mas? Ya, ngelengkapin aja. Jadi kalau kayak si Halodoc ini, coba kita bayangin misalkan si Halodoc ini nggak bikin FAQ seperti ini. Ketika kita masuk gitu ya ke Halodoc, kita bingung nih, karena banyak banget kan interaksi kita dengan Halodoc itu ya. Contohnya kalau dilihat dari sini, action user itu ya banyak banget, kayak kita dengan dokter, beli obat, terus metode pembayaran, terus ada wallet kita, ada akun kita, dan segalanya itulah di bawah-bawah ini masih ada juga. Nah, ketika kita bayangin si Halodoc nggak bikin FAQ ini, terus kita bingung, ya udah, user pasti lepas tuh, nggak bakal lagi dia ke Halodoc karena ya udah bingung mau ngapain, mau nanya ke siapa gitu. Ibaratnya nggak ada satpam di situ. Kalau kita ke bank nggak ada satpamnya sama sekali, atau nggak ada orang sama sekali di dalam. Ada produknya cuman nggak ada orangnya, jadi kita mau nanya tuh bingung kan. Nah, si Halodoc ini bagusnya itu mereka nge-grouping juga jadinya untuk masalah akun gitu. Dia nge-grouping satu ini, terus masalah wallet, masalah pengingat, HaloFit dan lain-lainnya itu mereka grouping satu-satu biar si user fokus pada problemnya mereka gitu. Dia mau nanya apa, ya tinggal klik salah satu dari ini gitu. Dan ditambah lagi untuk si FAQ-nya ini ada search bar gitu. Nah, ini sebenarnya nice to have untuk si FAQ ya. Jadi misalkan nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya, kayak di sini kan udah dijelasin ya akun, wallet apa segala macam. Cuman kalau masih bingung nyarinya di mana ya bisa pakai search bar ini kayak gitu. Nah, terus kalau yang untuk di Tokped ini kan uh, kalau kita mikir kenapa nggak tulisan ini kita taruh aja langsung di depan gitu di tampilan yang ini. Nah, itu kan ngurangin makin nambah space kita kan kalau kita nggak desain. Jadi misalkan si bulatkan tagihan ini menjadi makin ke bawah. Terus yang lain-lainnya juga jadi makin ke bawah. Nah, itu gunanya kita ngasih icon informatif ini ya untuk munculin info dari si yang donasi bla 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 ini kayak gitu. Jadi kita pikirin juga tuh kenapa kita harus ngasih icon ini kayak gitu. Kenapa kita harus nutupin ini dulu, karena ya biar nggak makan banyak space dulu gitu. Walaupun ini juga penting agar si user tahu ya kayak gitu. Udah sih itu aja. Ini terakhir ya. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Jadi tadi yang ngejelasin Valina udah dari poin 6 sampai 10 dan sebelumnya saya dari 1 sampai 5. Jadi kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Bisa ditanya ke saya atau ke Valina. Oh, ayo tanya. Wah, sepi. Udah pada paham kayaknya nih. Oh iya, pada paham ini Val. Izin bertanya Mas. Ya. Bingung mau tanya. Apa? Jangan nanya nomor HP-nya si Valina nanti. Udah ada di grup soalnya. Dari tadi bang mulu. Oh, dari tadi buang mulu ya? Waduh. Iya. Kayaknya mau ini deh. Apa-apa? Gimana? Hah?
Mau nawarin Mas sama Mbak. bunga. Tadi siapa yang mau nanya? Ayo ditanya. Dan malu-malu. Mas R, boleh lihat slide awal. Maaf saya telat hadir. Slide awal. Sebentar. Ini slide awal. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, yakin nih nggak ada yang bertanya nih ya. Ini rules UI ini soalnya penting banget ketika kita buat UI ya. Jadi ibaratnya kayak aturan-aturan yang ada. Kita sebagai UI designer itu ada beberapa, tapi nggak cuman patokannya dari si poin-poin yang kita jelasin ini doang sih. Di luar juga banyak. Kalau kalian masih bingung, bisa searching juga di internet ya. Kita sebagai UI designer tuh rules-nya apa aja. Ini sebagai contoh kecilnya aja. Yang tadi dijelasin sama yang waktu itu dijelasin 1 sampai 10. Kayak gitu. Nah, ini kalau nggak ada yang mau Mas ada pertanyaan nggak? Ya, ayo mau siapa nanya dulu? boleh Mas? Oke, boleh Mas Angga. Ini kan kita belajar kan UI UX designer ya Mas ya, yang Mm-mm. ngedesain website gitu ya sama aplikasi. Mm-mm. Itu kalau di perusahaan sendiri tuh kalau kita ngedesain tuh disuruh ngebuat ngebangunnya juga nggak sih Mas di aplikasi atau websitenya kan kalau ngebangun kayak gitu kan kita harus paham codingnya juga ya. Mm-mm. Ya kita tuh selain disuruh desain juga disuruh ngebangunnya juga nggak sampai teraplikasikan gitu biar bisa ditampilin gitu. Iya. Atau cuman gambar sketsa aja terus kita setorin ke programmer buat dibuatin itu. Itu sih Mas. Ya, jadi gini. Jadi memang banyak ya, ada beberapa perusahaan yang ngasih job role UI ya, UX designer itu harus bisa ngoding juga minimal kayak front end, CSS, HTML kayak gitulah. Sebenarnya balik lagi sih ke perusahaannya masing-masing gitu. Kalau di tempat saya dan umumnya yang saya tahu ya UI UX designer ya kalian sebatas ngedesain gitu. Masalah developing ya ada developing team kan, ada development team gitu. Kalau kita sebagai UI UX designer ya kita berada di tahap awal tuh, kita ngedesain, kita ngerancang, kita ngebangun, sisanya baru kita kasih ke tim developer kayak gitu. Jelas Mas siapa tadi Mas Angga? Iya Mas. Makasih Mas. Iya sama-sama. Ada lagi? Mas, berarti UI designer itu berarti sebelumnya udah dirancang sama UX designer ya Mas ya? Ya, nah waktu itu kan pas pertemuan pertama apa keberapa lupa waktu itu udah dijelasin tuh. Jadi sebelum kita masuk ke UI, ibaratnya sebelum kita ngerancang rumah nih ya, yang benarnya kan kita datengin arsitek dulu kan, gitu. Kita datengin arsitek ya, ibaratnya si arsitek ini orang UX-nya lah. Biar kenapa ya? Biar bangunan tersebut tahan lama, kokoh dan nggak roboh nantinya saat dibangun oleh si UI-nya. Nah, si UI-nya ini ibaratnya tuh para tukang-tukang atau mandor si kulinya itulah. Nah, itu orang-orang UI-nya tuh ibaratnya seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke ngebangun rumah tersebut, sebelum dibata, di semen, diapain segala macam ya harus ada arsitek dulu nih gitu. Yang nentuin gimana fondasi rumah ini biar kokoh, biar kuat kayak gitu. Seperti itu, Mas. Oke. Bentar. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Astri Wanita. Mau tanya gimana kasusnya kalau kayak Gojek yang UI-nya rasa berbeda banget nih, yang biasanya. Ini masuknya recognition rather than recall berarti ya. Nah, ya memang kalau kita lihat si Gojek ini, dia tuh kayak lagi nyoba hal-hal baru terus gitu. Kayak dia penerap placement untuk section kayak home, terus apalagi tuh dia berada di atasan. Kalau kita kan biasa di bawah semua tuh kayak home, apa segala macam, umumnya di bawah. Dan ini kita juga nggak tahu ya, mungkin ini strategi mereka juga untuk nyari tahu, ngetes juga nih gimana kalau user dikasih
tampilan yang seperti ini, apakah mereka kesulitan atau mereka tambah lebih mudah gitu. Tapi yang saya tahu malah ketika mereka ngubah style mereka dari yang sebelumnya jadi yang sekarang itu banyak user yang kesusahan gitu. Nah, ini masuknya ke recognition dan recall, berarti ya sebenarnya ya benar masuknya ke situ, ke poin tersebut. Mas R, gimana ya caranya membuat UI web dengan mobile? Apa keduanya harus benar-benar sama apa gimana tuh, Mas? Kalau gini, kalau misalkan web ketika saya ngerjain website gitu ya, yang dibikin itu pasti tampilan desktopnya dulu, tampilan websitenya dulu, si website versi desktop, bukan versi mobile, gitu. Itu yang dikerjain pertama. Cuman balik lagi nanti ketika developernya butuh tampilan mobile juga ya kita harus siap kayak gitu. Kita harus siap ngebikin atau bikin apa tampilan yang mobilenya gitu. Cuman kayaknya sekarang ini banyak template ya untuk ngebuat versi desktop jadi versi mobile gitu untuk si developer. Jadi makanya untuk sekarang ini biasanya si UI UX itu misalkan ada bikin website itu biasanya cuma bikin versi desktopnya aja. Nah, sisanya yang mobile-nya itu nanti tinggal urusan si developernya kayak gitu. Itu aja sih. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Tahu ada yang mau didiskusiin? Bareng ada masalah apa? Punya pengalaman apa? Oh iya, sekalian nanya, kalau tampilan mobile itu biasa bikin untuk Android aja, apa ntar iOS juga? Nah, sama ini balik lagi nih ke developernya. Kita tanyain dulu ketika kita buat suatu aplikasi ya produk, tujuan kita kan pasti sebelum kita bikin kita udah tahu nih tujuan atau market kita itu orang yang pakai Android atau yang pakai iPhone gitu. Nah, ketika kita udah punya tujuan tersebut, ya misalkan kita katakanlah tujuan atau market kita itu orang-orang yang pakai Android ya, kita bikin untuk si Androidnya dulu gitu. Ketika udah bikin Android, terus kita mau expand marketnya gitu ya. Kita mau ngasih juga nih untuk orang-orang yang pakai iOS gitu, yang pakai iPhone. Ya, kita tanya dulu ke developernya apakah kalian bisa nih ngambil dari rasionya Android dijadiin ke iOS gitu. Kalau mereka sanggup, ya no problem gitu. Kecuali mereka nggak sanggup, ada beberapa elemen yang harus dirubah gitu. Nah, itu tugas kita lagi, tugas UI ya ngebuat versi tampilan iOS-nya kayak gitu sih. Cuman selama ini sepengalaman saya pasti ada bedanya sih ketika kita bikin Android terus bikin ke iOS pasti nggak langsung si developer tuh bisa gitu. Pasti ada yang kita rubah lagi gitu. Karena beda beda rasio juga kan. Ada lagi yang mau bertanya? Sama. Yuk, nanya yuk. Kalau nggak ada, udah pada paham nih kayaknya. Mas mau tanya. Oke, Mas Anggara. Ini Mas, kalau sudah dari tim UI-nya udah buat tampilan, udah selesai gitu ya, itu ada proses testing lagi nggak sih? Atau testingnya itu metodenya kayak gimana Mas kira-kira? Atau itu yang lakuin testingnya tim UI UX atau ada tim research sendiri gitu? Sebenarnya gini, balik lagi ya, framework yang kalian kerjain di tim kalian itu seperti apa? Kalau misalkan kayak saya ini menggunakan Agile, jadi ada sprint-nya gitu ya. Jadi sprint 1 kita ngejar tampilan, misalkan kita sprint 1 ngejar tampilan home sama tampilan setting misalnya. Di sprint 1 itu. Sprint 1 itu biasa dijalanin selama seminggu misalkan. Nah, jadi setelah seminggu itu, misalkan hari Senin sampai Kamis kita ngerjain tuh tampilan home sama tampilan setting. Nah, ketika masuk hari Jumat, kita sebagai tim produk gitu. UI UX kan biasanya masuknya ke tim produk atau disebutnya tim desain juga lah. Nah, di hari Jumat biasanya kita ngelakuin testing tuh.
di review lagi tuh, masuk ke sprint review, nanti di testing apa segala macam. Kalau misalkan masih ada yang berbeda dari goals kita, ya itu nanti direvisi lagi kayak gitu sih. Jadi setiap apa yang kita desain seharusnya sih testing dulu kayak gitu. Jelas, Mas? Atau masih ada yang mau tanyain? Itu testingnya langsung ke user atau masih di lingkup timnya aja? Biasanya sih internal. Kalau misalkan belum jadi ya, kita kan pakai prototype biasanya. Misalkan kita nge-prototyping halaman home sama halaman setting. Nah, itu yang ngetes ya kita dari internal aja gitu. Kita nyari partisipan di dalam gitu, misalkan dalam kantor atau dalam tim yang zero knowledge, tapi jangan yang orang-orang desainer juga. Kalau orang-orang desainer biasanya bias nanti untuk feedbacknya, dan jadinya terlalu subjektif kalau sesama desainer gitu kan. Kalau mau ngetes biasanya saya ngasih orang yang zero knowledge nih, jadi misalkan kayak ngasih ke orang admin atau ke orang yang nggak tahu desain sama sekali, ibaratnya kayak gitu. Kan lebih feedback yang mereka kasih biasanya lebih natural tuh kalau orang-orang yang zero knowledge kayak gitu. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Mas, kalau UI designer itu gambar ilustrasinya sendiri atau boleh ambil dari internet, Mas, biasanya? Mas Devri ya. Kalau gini, sebenarnya kalau saya di kantor itu dikasih akses ya, satu orang itu dikasih akses untuk website kayak misalkan Shutterstock, atau kalau image itu ya bisa ke Excel atau Unsplash gitu ya. Nah, tapi kita ngegunain itu kan berbayar tuh. Kita makanya yang premium, biar apa? Biar kita nggak kena copyright apa segala macam itu. Nah, kalau bisa, ketika kita nge-build satu produk yang nantinya akan komersil gitu ya, untuk mendapatkan uang, real product, ya kalau bisa si gambar, ilustrasi, image, dan lain-lainnya itu ya yang bebas dari copyright itu, kayak gitu. Ya kalau misalkan kalian nggak bisa gambar ilustrasi ya beli jadinya gitu. Beli ilustrasinya, baru kita masukin ke desain UI kita, kayak gitu. Cuman kalau tujuannya untuk portofolio doang sih nggak masalah. Karena kan ada private license atau personal license ya yang bisa kita gunakan bukan untuk komersil gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau udah bayar berarti aman, Mas, kalau buat kantor. Harusnya udah. Kalau kita ke website, ya kayak misalkan kita ke Fiverr, ke Shutterstock. Mereka kan atau ke Factizy atau yaitu ada dua website itu kan, mereka ada yang versi premium, ada yang versi free gitu ya. Nah, ketika kita mau pakai salah satu foto atau image atau ilustrasi yang berbayar gitu, itu kan kita dapat license-nya dengan cara membeli kayak gitu. Nah, itu kalau kita ada cara membeli gitu, kita beli license-nya, ya berarti kita udah aman ngegunain itu untuk secara komersil atau secara personal. Cuman kalau ya tadi balik lagi tujuannya ya, kalau untuk personal mah, kalau untuk buat dijadiin portofolio ya nggak usah yang berbayar, nggak apa-apa, karena kan tujuannya bukan komersil kita. Seperti itu. Yuk, ada lagi tadi ada yang mau bertanya? Mas, nanya dong. Oh ya, Mas Andri. Iya, kalau misalnya kan mau pakai ilustrasi sendiri, tapi ngambil contoh dari ilustrasi orang, nah itu kita ATM. Kayak gitu bisa kena isu apa gimana? Apa legal? Jadi ilustrasi sendiri, tapi referensinya dari orang lain. Gambarnya dimirip-miripin gitu. Ya, itu sama aja kayak nggak harus dikaitkan ke UI. Sebenarnya kita bisa jawab sih. Ya kalau kita memang benar-benar niru gitu ya, ngejiplak, ya sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau cuma dijadiin referensi, kita ya itu pakai metode ATM itu, amati, tiru, modifikasi. Ya jangan sampai kita bikin yang bener plekan banget tuh sama desain referensi kita. Ya itu bisa kena masalah gitu. Apalagi kalau kita nyebutnya logo ya, kayak gitu. Itu lebih parah lagi. Kalau ilustrasi mungkin ya agak lebih kecil sih.
kemungkinan dipermasalahkannya ya, karena ilustrasi kan bener-bener banyak banget ya contoh-contohnya apa segala macam. Cuman ya sebisa mungkin jangan sampai kita uh, punya apa referensi dan kita tiru itu bener-bener sampai plek-plekan banget gitu. Makan bos. Oke. Mbak Valin ada yang mau tambahin? Jangan senyum-senyum aja. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Mas, berarti kalau masukin ilustrasi ke situ dapat duit ya? Ya, bisa. Cuman ya tergantung ada yang download apa enggak gitu. Mas nyinggung masalah rasio nih. Kan rasio layar Android itu beda-beda. Begitu juga sama rasio iOS. Itu kita coba buat satu aja kali. Satu aja kalau satu aja rasio mana yang baiknya kita ambil. Ya, silakan Val dijawab. Bisa nggak? Boleh dijawab? Oh iya, ya udah. Gue aja yang jawab ya. Jadi gini, kalau kita bikin rasio Android itu umumnya kan 360 kali 640 tuh. Nah, sebenarnya developer sekarang tuh udah jago-jago lah. Jadi nggak, itu sebenarnya 360 640 itu uh, save area-nya Android gitu. Itu udah paling kecil gitu untuk sebuah HP Android. Jadi ketika ada yang lebih besar lagi gitu atau lebih kecil, biasanya si developer langsung bisa menyesuaikan tuh. Kayak gitu. Jadi kalau kalian ngedesain untuk Android, ambil aja yang rasionya paling umum yaitu 360 kali 640 kayak gitu. Itu rasio yang paling amannya. Mas, ke depannya menurut Mas apa ada style gimana yang lagi tren gitu, Mas? Kalau kita udah lihat dari sekarang sih ya, ini udah mulai bermunculan kayak tren-tren transparent kayak gitu. Terus 3D ini lagi naik banget. Terus minimalis sama ada beberapa gaya kayak misalkan neomorphic itu lagi mau naik lagi kayaknya. Cuman secara implementasi kayaknya sulit untuk si neomorphic itu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk style sih ya gimana kita ngikutin trennya itu agak susah sebenarnya. Kalau kita mau ngebangun sebuah produk, ya sebenarnya sih harus dilihat dulu nih dari beberapa bulan ke belakang gitu. Kita lihat dulu nih tren yang ada saat itu gimana. Terus kita perhatiin kayak step by stepnya. Oh, kayaknya orang-orang udah mulai ngarahnya tuh stylenya ke, misalnya ngarahnya tuh udah mulai dikit-dikit digiring ke 3D atau ke neomorphic atau ke glassmorphism kayak gitu-gitulah. Kalau dari saya sih gimana trennya itu ya masih kurang tahu juga sih. Yang saya tahu ya itu sih sekarang ini lagi naik kayak glassmorphism, terus yang transparan kayak gitu tuh ya, terus 3D, terus ya kayak neomorphic kayak gitu juga, terus minimalis ya kayak cuman beberapa kata-kata doang di dalam sebuah aplikasinya, terus hurufnya gede-gede gitu, font size-nya. Dan untuk ilustrasi kayak 2 dimensi itu sekarang kayaknya sih udah agak menurun sedikit sih. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Mas Asep? Mas Ya, Yopi? Mas Oh ya, Heri. Mas Asep. Oke. Mas siapa dulu? Sweet. Oke. Nah, Udah Mas Asep dulu. Oke. Gini Mas Heri. Ya, ini kan tadi di poin 8 itu kan estetik dan minimalis desain. Oh, poin Itu kan tadi kan 8 ya. itu kan yang saya tangkap itu emang poinnya dia tuh lebih ke experience ke usernya ya. Nah, apakah itu emang masuk ke UI rules atau UX, Mas? Oh, ya. Ya sebenarnya sih rules yang ada di sini itu ya enggak berpatok dengan harus di UI atau harus di UX sih. Sebenarnya sih ini umum gitu ya. Apa yang harus ada dalam suatu UI
ya rules-nya ini semua kayak gitu. Jadi nggak berpatok ini harus UI atau UX gitu. Cuman ya memang lebih cenderung kalau ini kan lebih ke UX sih kayaknya. Kayak gitu. Iya. Terus Cuman yang kayak harus dipahamin oleh UI juga ya, ilmu UX itu juga mereka harus paham gitu sebagai UI designer kayak gitu. Seenggaknya mereka paham ilmu-ilmu seperti ini, rule seperti ini gitu. Iya. Oh, general ya jadi Mas ya. Ya. Karena kan yang Ada tadi lagi. di poin 9 juga kan yang apa namanya? Have user recognize itu kan kerjaannya UX writer juga gitu ya. Ya, betul. Copy. Nah, ini kalau kita ngomongin ini kan sama kita kalau kita kerjanya sendiri gitu ya. Si UI UX itu satu orang ya, kalian harus hafal nih rules ini kayak gitu. Kecuali kalian tim gitu, kalian kan bisa misalkan tim kalian full gitu ya, lengkap, misalkan ada UI-nya kalian, terus ada UX-nya orang lain, terus ada orang copywriter-nya, dan ada orang yang ngebantu UX-nya juga, ada UX researcher-nya kayak gitu. Itu lebih enak sebenarnya. Cuman kalau kita kerjanya sebagai Superman gitu ya, semuanya di kita, kayak UI kita, UX kita, terus copywriting kita, ya kalian harus paham poin-poin seperti ini kan. Dan walaupun kalian timnya lengkap, lebih bagus kalian juga paham poin-poin seperti ini kayak gitu. Jadi nggak cuman asal kalian bikin, nggak cuman kalian asal tahu aja dari orang UX kalian. Misalkan dikasih tahu dari UX kalian ini, lu bikin ini aja nih, kopinya kayak gini. Terus kalian ngerjain tanpa tahu tuh kenapa harus ada copy kayak gini gitu, kenapa harus errornya kayak gini gitu. Itu kan guna juga buat nanti kita mau naik level lah dari UI, misalkan mau jadi UI UX head UI UX atau gimana, atau jadi leader, tim leader kayak gitu segala macam, itu kan harus paham. Kalau level junior mungkin oke lah, kalian nggak perlu tahu itu gitu. Jadi seperti itu sih. Oke. Jadi sepengalaman saya waktu itu ya, mulai dari tahun pertama gitu ya, saya nggak pernah nyari tahu apa itu yang namanya UX. Yang saya tahu, saya dapat kerjaan dari orang UX saya, ya saya kerjain gitu. Nah, itu biasanya level junior kayak gitu tuh, cuman pengen dapat kerjaan, cuman pengen bisa software aja. Yang penting dia bisa bikin rectangle, dia bisa bikin page, bisa bikin button apa segala macem. Nah, ntar di tahun selanjutnya biasanya udah mulai tuh muncul rasa kayak penasaran. Gue nggak bisa nih gini doang, kayak cuman tahu bikin atau cuman tahu software doang gitu. Karena kalau lu cuman tahu software doang, orang disuruh belajar seminggu juga pasti paham software mah gitu. Bisa lebih cepat kan dibanding kalau orang kita disuruh belajar teori-teori yang ada di UX. Itu kan butuh pengalaman, beda kan. Nah, kayak gitu. Jadi semakin tahun biasanya semakin timbul perasaan kayak gue nggak bisa nih gini doang gitu. Gue pasti harus naik level lagi gitu. Dan sebagai UI designer, gue juga harus tahu secara UX-nya gitu, biar gue bisa naik level lagi gitu. Gitu sih. Terus ini Mas Eri, di luar materi ini ya, boleh nggak? Iya, nggak apa-apa. Itu mengenai PRD ya. Oh ya, tadi ya. Seberapa penting sih Mas itu bagi setiap role di dalam project itu? Jadi gini, kalau kita ibaratnya di luar desain ya, misalkan ibaratnya kita mau minjemin duit ke orang nih, kita minjemin duit ke orang dan kita cuman modal percaya nih sama dia gitu, karena temen gitu ya, kita modal percaya aja, ya udah ntar orangnya bakal balikin tanpa bikin MOU-nya tuh. Taunya dia kabur gitu, taunya dia nggak jelas, dia balikinnya lama dari tanggal yang harusnya dia balikin gitu. Nah, sama seperti di desain gitu, PRD. Nah, PRD itu ibaratnya kesepakatan dua orang lah, antara si product owner dengan kita, si UI UX designer gitu. Kita yang ngerjain itu punya dokumen itu, ibaratnya punya pegangan masing-masing. Jadi nggak bakal keluar scope, nggak bakal keluar timeline kayak gitu-gitu. Sebenarnya ya disebut penting ya penting, cuman kalau kita lihat masih banyak sih beberapa kantor yang nggak merhatiin PRD itu. Ya efeknya jadinya ketika kalian disuruh gitu ya sama PO kalian, misalkan lagi ngerjain produk A misalkan, terus tiba-tiba disuruh bikin fitur yang harusnya nggak ada di produk tersebut. Nah, karena nggak ada PRD-nya,
ya kalian mau nggak mau nurutin aja tuh PO kalian, product owner kalian. Nah, gunanya si PRD ini kan udah kelihatan tuh, di PRD itu kita mau bikin produk ini, fiturnya ada ini, terus timelinenya ini, kita ngerjainnya mulai dari tanggal segini, sekian, sekian, sekian. Ibaratnya udah ada dokumentasi lah. Nah, ketika si product owner ini ngasih kita task di luar itu, terus kita bisa nolak gitu. Ini nggak ada di PRD. Kalau lu mau ya, lu nanti setelah produk ini kelar, baru kita bikin fitur tersebut dan kita grooming dulu bareng apa segala macam kayak gitu. Nah itu efeknya ke situ sih. Cuman kalau kalian ngerasa ya udahlah, gue masih belajar juga, nggak apa-apa lah, mau dia nyuruh apa juga, yang penting gue bikin UI-nya gitu. Ya itu nggak masalah juga sih, terserah kayak gitu. Oke. Jadi emang yang paling yang emang penting banget di PRD ini, dia tuh role-nya si PO sama UI UX designer ya Mas. Kalau untuk ya, di tim developer ya. Untuk ya itu sebenarnya kan di dalam PRD itu ada tulisannya, ada dimasukin itu PO-nya siapa, terus tim development timnya siapa. Nah, development tim itu ya bisa kalian masukin orang front end kalian, back end, terus orang UI UX, orang pokoknya yang ngerjain produk tersebut gitu. Oke. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam PRD kayak gitu. Jadi intinya penting ya Mas. Biar gak keluar Ya. dari. Nah, ya mungkin ya kalau udah kayak di tahap medium level gitu ya, kita di tahap UI yang medium, itu kita udah mulai anggap itu penting gitu. Karena kita udah tahu kan rasanya, dulu misalkan pas awal-awal kita baru masih junior gitu, kita tahu lah rasa-rasanya tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ini bikin fitur kok nggak jelas, bikin fitur yang nggak ada di rencananya gitu, dan kadang kita disuruh bikin desain itu di luar jadwal kita apa segala macam kayak gitu. Mungkin kalau awal-awal junior ya kita mau terima-terima aja lah, karena kita juga masih belajar. Cuman kalau udah level medium apa segala macam, kita sebenarnya udah lebih mikir tuh, nggak bisa nih gue diginin terus gitu. Gue harus punya timeline yang jelas biar juga si ngaruhnya ke produk juga kan. Kalau produknya diubah-ubah terus ya nggak bakal jadi juga sesuai gue lama visinya mereka gitu. Oke. Berarti bisa dibilang PRD ini dia tuh dibuatnya per fitur ya, atau gimana Mas? Bukan, ya bisa per fitur. Misalkan kalian bikin produk A gitu ya. Produk A ini nanti kan ada visinya apa, goals-nya apa tuh di produk A itu tuh. Nah, jadi nanti kan ada timeline-nya juga nih. Timeline misalkan dari bulan 1 sampai bulan 3 kita ngerjain fitur ini. Misalkan fitur 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau kita di dalam timeline bulan 1 sampai bulan 3 itu fiturnya ada yang ditambah atau ada yang dikurangin, nah kita bisa protes tuh karena udah dimasukin ke PRD kayak gitu. Nah, kecuali nanti di bulan selanjutnya ke 4, 5, 6, nah itu bebas, nanti bisa diupdate tuh PRD. PRD tuh sistemnya bukan kayak saklek, kalau udah jadi udah aja gitu, enggak kayak gitu. Jadi PRD itu nanti bisa diupdate lagi gitu. Oke. Jadi bisa diganti-ganti ya, fleksibel. Jadi ya fleksibel. Itu bisa dibikinnya per quarter ya Mas? Ya, bisa per kuartal. Misalkan kuartal pertama kita bikin untuk fitur ABC dari bulan 1 sampai bulan 3 kayak gitu. Oke. Nah, itu kalau misalkan dari usernya itu udah nih pokoknya di kuartal 1 harus ditambahin. Nah, itu gimana Mas? Kalau ada dari usernya ngomong kayak gitu maksudnya? Iya, itu mau ngomong ya harus diubah ya atau gimana? Ya, balik lagi sebenarnya kalau kalian framework di kantor kalian menggunakan Agile, biasanya nggak boleh tuh yang kayak gitu-gitu. Kita tetap ngikutin plan kita selama 1 sampai 3 bulan itu kan. Kecuali memang hal itu mendesak tuh, misalkan ya memang mempengaruhi produk kita banget tuh. Misalkan feedbacknya yang bagus dan kita nggak pernah kepikiran tuh, ya bisa sih berubah, fleksibel juga sih berubah di kuartal pertama gitu. Cuman ya kalau di luar itu saya juga nggak tahu kan, cara kerja di kantor itu beda-beda ya. Tiap kantor itu beda-beda. Kalau di saya sih biasanya ya kalau ada perubahan dari user itu minta ada perubahan apa segala macam, ya dilihat dulu, kita iterasi bareng dulu sama tim ya, kalau memang masuk akal ya oke, boleh masuk, maksudnya boleh kita ubah gitu.
masuk akal feedback dari mereka, ya kita nggak bakal ngegubris feedback mereka gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mas. Makasih Mas Eri ya. Oke, Mas. Oh ya, sama-sama Mas Asep, makasih juga. Ya, Mas Yofi, silakan. Ini Mas mau bertanya terkait ke teknikal langsung sih sebenarnya, ke praktek. Saya tuh kebingungan saat bikin combo box, apakah ada best practice-nya enggak gitu? Kalau bikin drop apa? Down gitu, drop down. Oh, drop down. Bentar. Ada yang best practice-nya enggak gitu? Bikin drop down di Figma gitu. Ya, betul. Saya juga udah bikin ini tuh, jadi banyak beberapa part gitu Mas. Jadi nyata asa pabalatak, asa banyak gitu. Asa babalatak. Asa babalatak ya. Pal, kasih Sundaan Pal. Asa babalatak. Itu apa artinya? Banyak berantakan. Berantakan. Oh, berantakan. Ya. Jadinya gitu. Asa babalatak. Oke. Jadi emang berantakannya itu dari sisi visual atau sisi apanya? Halo. Ya Mas. Berantakannya tuh gimana maksudnya? Jadi banyak, misalkan saya ada punya 10 drop down nih yang harus dipilihnya nih, listnya gitu, isinya misalkan apa ya? Kalau misalkan kan ada laki-laki perempuan gitu ya pilihan itu. Nah kalau misalkan ada 10 pilihan itu kan jadi ada 10 gitu ya si pilihannya, atau gimana gitu? Secara pilihan buat prototipenya sih, ke prototipenya gitu. Oh ya. Gini, kalau ngomongin masalah drop down sama fitur drop down itu sebenarnya kita ngomongin masalah itu kita gunain drop down itu untuk multiple choice atau single choice atau yang kayak gimana, kita ngomonginnya itu dulu tuh. Nah baru kalau kita misalkan mau single choice ya kita bikin drop down tersebut dengan cara, kan ada, saya kasih contohnya. Bentar. Misalkan kita buat, nah, jadi ada misalkan sini pilih gender. Nah biasanya kan kalau cuman 2 pilihan nggak perlu pakai drop down tuh. Ya betul. Ya kan cuma 2 pilihan kayak gini biasanya langsung ditampilin karena nggak banyak yang akan muncul gitu. Biasanya cuma 2 gini doang nih. Ya? Nah nah itu juga harus diketahuin tuh, fungsi radio button itu sebenarnya untuk single choice, bukan untuk multiple choice. Oke. Kalau kita mau multiple itu bagusnya pakai checkbox. Checkbox itu lebih cocok untuk multiple choice. Misalkan ada beberapa pilihan. Nah, kalau ada beberapa pilihan, biasanya kita pakainya si checkbox gitu, bukan pakai radio. Radio itu lebih cocok untuk single ya. Single choice gitu. Oke. Nah, kalau di produk realnya kan kita bisa lihat kalau ke GoFood atau GrabFood tuh, ketika kita pilih order makanan, biasanya kan di satu restoran bisa nambah apa. Nah itu dia pasti pakai checkbox tuh, bukan pakai radio button. Kalau kayak ini Mas, checkbox nih misalkan pilihannya tuh banyak juga gitu ya. Cuman jadinya single choice itu gitu. Gimana Mas? Oh, maksudnya pilihannya banyak gitu. Pilihannya banyak gitu. Cuman yang dipilihnya satu gitu. Maksudnya apakah butuh drop down atau gimana gitu? Nah gitu Mas maksudnya. Biar nggak bawa latak lah pokoknya ya. Bawa latak. Gini, ada yang pakai, kalau saya pernah sih ada case kayak gitu. Jadi biar nggak makan banyak tempat, biasanya sudah.
Misalkan bukan pilih gender, misalkan pilih ya misalkan gender deh, nggak apa-apa. Nah biasanya di sini kan ntar pilih. Nah kan misalkan gendernya banyak nih, ada 4, misalkan ada female, male, terus ada custom apa segala macam. Nah biasanya saya bikin satu ini lagi nih. Jadi nggak pakai drop down karena kalau kita ngomonginnya mobile ini ya. Iya. Karena behavior orang di mobile dengan di website itu desktop beda. Kalau di desktop mungkin cocok nih pakai drop down. Jadi ketika diklik muncul banyak nggak apa-apa karena layar desktop kan lebar, nggak kayak di HP. HP kan selebar-lebarnya semana sih gitu. Dan nggak nyaman juga kalau kita harus nge-scroll apa segala macem. Nah, jadi biasanya saya bikin lagi kayak gini. Nah, drawer. Jadi dia muncul dari bawah. Oh. Kayak gini. Nah, di sini baru kita taruhkan di sini. Nah, nanti di sini muncul nih pilihan-pilihannya, misalkan A, B, gitu, C, D. Ya, misalkan ini kegedean sih. Ya, terus nanti di sini kan ada close gitu ya. Nah, kayak gitulah. Nah, nanti di sini misalkan button ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini kan kita tinggal pilih yang mana. Nah, ketika udah pilih, ya udah balik lagi sih, nanti di sini berubah gitu. Kan jadi A. Kalau pakai drop down, misalkan ini di mobile kita pakai drop down, ini kan pasti jadinya panjang nih. Nah, kayak gini kan bisa jadi. Ya, nah, ini kan ngeganggu pilihan yang lain. Misalkan di dalam page ini ada beberapa pilihan, nggak cuma ini doang gitu. Kita lihat kondisi sih. Misalkan di page tersebut cuman ada pilihan satu ini doang gitu, dan masih banyak space kosong, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Kita tampilin langsung semua, kecuali di dalam satu page itu ada beberapa pilihan lain gitu ya, misalnya kayak gini. Nah, ini kan kita nggak mungkin nih kasih drop down. Ketika kita klik ini semua geser ke bawah, jadinya makin panjang tuh kita nge-scrollnya. Lebih baik dikasih pilihan drawer kayak gini nih, yang muncul dari bawah. Biar nggak babalatak. Kalau di web Mas, kan boleh saya presentasiin nggak Mas? Dikit. Oh iya boleh. Nah. Boleh. Apa share screen ya maksudnya? Ya, di share screen. Oke, silakan. Muncul nggak Mas? Iya, muncul. Nah, kayak gini nih Mas, ini kan misalkan tampilan web nih. Kalau mau dibikin prototype itu kan berarti harus bikin lagi si isiannya ini ya. Betul. Nah, buat ngelingin si prototipenya sendiri tuh, saya tuh jadi bikin kayak gini Mas, jadi banyak gitu. Iya. Nah, jadi yang disebut babalatak ini Mas, jadi banyak gitu. Oh, nggak babalatak itu. Gitu. Jadinya tuh. Jadi saya ngakalinya tuh. Ya jadinya tuh banyak dalam satu, cuman kan sebenarnya ini satu tampilannya Mas ya. Iya, betul. Sama gitu. Karena saya pengen ngejadiin si drop down-nya itu pengen ada juga gitu ya pilihannya. Jadi dibikin banyak gitu. Nah, gimana, ada best practice-nya nggak gitu Mas? Oh, itu kita belajar interaktif komponen kalau itu. Jadi gini. Ini agak oh ya, betul. Present lagi ya. Ini how to not babalatak ya. Jadi ya. Jadi misalkan nih kita mau bikin prototype tapi nggak pengen kelihatan berantakan gitu ya. Betul. Jadi misalkan tadi kan si Mas itu ada gini ya. Ini asal aja dulu ya. Yang penting nggak harus sama ya. Misalkan tadi ada drop down kayak gini, terus tadi ada pilihan. Bentar.
Terus kalau yang siapa tadi? Mas Yofi bikin kan ini sebenarnya masuk sini gitu. Terus nanti ini di copy, terus ini di sini nanti berubah gitu kan. Jadi Ya. banyak banget gitu ya. Betul Mas. Nah, sebenarnya bisa pakai interaktif komponen. Jadi gini. Nah, ini kita udah buat nih kita pisah jadinya nih di dalam fitur di dalam page itu kita pisah tuh fitur yang mau pengen kita prototyping. Jadi kita keluarin tuh si ininya, terus kita bikin jadi create komponen. Jadi komponen ungu kayak gini. Nah, ini master komponen dia misalkan kita copy gini. Ini kan beda nih. Yang ini ada icon ininya nih, yang titik 4. Yang ini nggak ada. Nah, ini karena dia ini si anaknya ini nih ibaratnya. Jadi ini bapaknya, ini anaknya nih. Bedanya, ya gini, misalkan ini kita rubah. Nah, si anaknya ikut berubah tuh. Sebelah kanan. Nah, si anak ini nggak bisa kita ubah apa-apa. Karena ngikutnya ke bapaknya gini. Yang bisa kita ubah paling dalamnya doang. Ininya doang nih. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yang harus kalian tahu tuh itu misalkan udah jadi master komponen. Nah, ini kita duplikat lagi. Terus ini kita detach instance. Nah, detach instance itu untuk ngeluarin dia dari si komponen ini. Nah, jadi ini dia jadi frame biasa lagi nih. Kayak gitu. Nah, terus kita bikin misalkan pilihannya tadi ketika ini diklik muncullah drop down. Nah. Oh iya. Nah, jadi ini kan satu frame nih. Jadi ada interaksi nih ketika kita mau klik ini, nanti munculnya gini kan. Ya. Nah, ini kita jadiin master juga nih komponen. Klik komponen. Nah, kedua ini kita select, kita jadi combine as variants. Kayak gini. Nah, ini udah jadi varian dia nih. Coba ulang lagi ya. Kita select dua frame ini, terus di sebelah kanan ini ada nih combine as variants. Nah, ini diklik, ini udah jadi varian dia nih, dua ini. Udah jadi dalam satu grup lah, ibaratnya. Nah, di dalam varian ini kita bisa kasih mereka itu interaksi. Gitu. Misalkan kita klik icon yang ini ya. Terus ini kita kasih interaksi ketika kita klik icon ini, nanti akan jadinya seperti ini gitu. Oke, ketika kita klik ini, balik lagi berarti akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita copy nih bagian ini. Kita copy, kita masukin sini misalkan. Warnanya coba kita itu aja biar kelihatan. Nah, bisa kan? Oke. Gitu. Jadi, nah ini si komponen-komponen ini ntar bakal banyak memang gitu. Jadi sebenarnya babalatak juga, cuman bisa kita taruh gitu di belakang ibaratnya. Iya. Ditaruh di page lain lah gitu. Gitu, Mas. Oke, thank you, Mas. Yoi, sama-sama. Lagi bikin portofolio soalnya. Oh, lagi bikin portofolio ya. Yang itu tuh portofolio saya sendiri. Oh iya. Ya kalau mau nanya-nanya atau mau dikasih feedback ya tanya aja Mas, nggak apa-apa. Siap. Misalkan di luar jam sharing session maksudnya. Oke. Oke. Ya sama-sama. Oke, udah jam lebih. Udah nggak ada yang bertanya. Atau dari teman-teman ada yang punya ide nggak buat next sessionnya kita mau ngebahas apa atau mau praktek apa gitu?
Next praktek aja Mas. Iya sih, saya juga kepikirannya praktek. Kayaknya dari kemarin banyaknya teori ya. Nah, cuman prakteknya nih mau apa nih yang mau dipraktekin? Auto layout, live web design. Ntar ya, dicatat dulu ya. Catat dulu buat jadi referensi deh. File, catat file. Oke Mas, sebentar. Yang ada di chat tuh. Ya. Tuh, auto layout, live web design. Terus penataan layout dan ukuran. Oke, ada lagi nggak? Sebutin aja, nanti biar kita pikirin buat 2 minggu lagi kita akan praktek yang mana. Ntar yang paling banyak, mungkin dalam beberapa pertemuan bisa langsung jadi porto Mas buat sekalian banyak. Oh iya, bisa juga sih, betul-betul. Nah ini nih, kita tapi harus tentuin juga kan, mau bikin portonya porto untuk mobile atau website. Nanti saya sama Valin discuss lagi sih. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Oke, jadi untuk malam ini segitu dulu ya. Oke. Teman-teman semua masih ulik di Inkscape aku Mas. Belum bisa ke Figma ya. Sabar menang ada rezeki biar laptopnya jadi yang baru Mas, biar bisa pakai Figma. Oke, jadi malam ini segitu dulu. Untuk sharing session malam ini, silakan Valina ditutup sharing session malam ini. Suaranya kecil Mbak. Suaranya kecil. Halo? Ya, dah. Oke. Untuk sharing session malam ini sampai sini aja. Nanti 2 minggu lagi bakal praktek, tapi materinya nggak tahu deh, terserah Mas Eri. Gitu, oke. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Valin tadi udah ngebantu juga ngebawain materi segala macam. Makasih juga buat teman-teman di sini yang dari tadi udah nanya, udah merhatiin, yang udah join juga. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan semoga insya Allah kita masih bisa ketemu lagi 2 minggu dari sekarang ya. Amin, amin. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya Val. Terima kasih Mbak. Iya Mas, sama-sama. Makasih semuanya. Terima kasih Mbak. Ya.